Yang pertama ada tabung udara. Tabung udara ini berfungsi untuk menyimpan udara yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan penyelaman. Untuk bagian-bagian dari tabung udara sendiri, yang pertama dari paling atas terdapat valve. Lalu di dalam valve terdapat O-ring. Oke, fungsi dari valve ini adalah untuk menyambungkan tabung ke regulator. Dan O-ring ini berfungsi sebagai katup yang nantinya akan menahan udara agar tidak bocor. Lalu selanjutnya ada keran. Ini berfungsi untuk mengeluarkan udara, membuka saluran udara. Lalu selanjutnya terdapat neteng atau jaring tabung dan buteng atau kaki tabung. Nah, kedua komponen ini berfungsi untuk melindungi tabung agar terhindar dari kerusakan baik lecet maupun yang lainnya. Dan selain itu, pada saat penyelaman, neteng dan buteng ini berfungsi untuk menyerap cahaya, karena jika tidak ada neteng dan buteng, maka tabung ini akan memantulkan cahaya jika terkena pantulan sinar matahari, sehingga pantulan tersebut dapat menarik perhatian dari organisme-organisme yang ada di perairan dan dapat mengganggu penyelam. Selanjutnya yaitu regulator. Fungsinya sebagai penyalur udara dan juga menurunkan udara bertekanan tinggi dari dalam tabung menjadi udara bertekanan yang sesuai dengan penyelam. Untuk komponen-komponen dari regulator, yang pertama yaitu first stage. Fungsi dari first stage ini adalah untuk menurunkan tekanan udara dari dalam tabung dan nanti akan disalurkan ke bagian-bagian dari regulator yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu second stage, di mana pada second stage ini udara sudah sesuai tekanannya untuk dapat digunakan oleh penyelam. Lalu yang ketiga yaitu ada high pressure hose. Lalu high pressure hose ini atau selang untuk menyalurkan udara bertekanan tinggi berhubungan langsung dengan konsol, di mana pada konsol ini terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu pressure gauge untuk mengetahui tekanan udara yang ada di dalam tabung, dan yang kedua adalah depth gauge untuk mengetahui kedalaman saat kita melakukan penyelaman dan juga dapat menunjukkan kedalaman pada saat terakhir kali kita melakukan penyelaman. Dan yang terakhir ada low pressure hose, di mana selang ini menyalurkan udara bertekanan rendah. Lalu terdapat pengait yang nantinya akan dihubungkan ke inflator yang terdapat di BCD. Baik, untuk alat yang ketiga yaitu BCD. Buoyancy Control Device ini berfungsi untuk membantu kita untuk mengatur keseimbangan kita pada saat kita melakukan penyelaman. Lalu untuk komponen-komponen yang ada di BCD ini, yang pertama dari inflator. Inflator ini berfungsi untuk mengatur udara, keluar masuk udara ke dalam BCD. Nah, di sini ada penghubung yang nanti akan dihubungkan pada regulator. Lalu selanjutnya pada BCD terdapat pocket atau kantong. Biasanya pocket-pocket ini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang kita bawa pada saat kita melakukan penyelaman. Lalu di belakang tank ini yaitu tank adapter. Fungsinya untuk tempat melekat dari tabung. Nah, pada tank adapter ini terdapat pula strap. Strap ini untuk melekatkan atau merekatkan tabung ke BCD. Lalu di sini ada safety strap. Ini dipasang juga di BCD, terutama pada bagian valve. Lalu di sini terdapat dump valve. Selain terdapat di sini, ada pula dump valve yang terdapat di belakang BCD. Fungsi dari dump valve ini adalah sebagai katup pembuangan udara dari dalam BCD. Pada saat kita melakukan penyelaman, kita dapat menggunakan dump valve ini untuk mengeluarkan udara dari dalam BCD.
Lalu terdapat battle sebagai penghubung BCD. Lalu di sini juga terdapat strap yang direkatkan pada tubuh penyelam. Lalu di dalam BCD terdapat yang namanya backpack. Untuk komponen selanjutnya yaitu weight belt yang terdiri dari dua komponen. Yang ini adalah weight atau pemberat dan ini belt atau sabuk. Fungsi dari weight belt ini adalah sebagai pemberat, di mana weight belt ini dapat membantu kita untuk turun ke dasar perairan. Jadi pada saat kita melakukan penyelaman, alat-alat yang kita gunakan itu berisi dengan udara yang membantu kita mengapung. Kita membutuhkan bantuan dari weight belt untuk membantu kita turun ke dasar perairan.